Annyeong Eria, welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Oke, karena RPUL yang minggu lalu banyak banget nih yang ngirim Q&A, akhirnya sekarang aku bikin lagi nih Q&A part 2-nya. Jadi buat yang kemarin belum sempet nanya, aku udah sempet ngasih kesempatan lagi nih di IG story untuk ngirim pertanyaan seputar per EXO-an pokoknya. Dan aku udah milih lagi 9 pertanyaan baru nih untuk di Q&A part 2 kali ini. Tapi sebelum kita memulai Q&A-nya, aku mau kasih beberapa berita nih dari EXO. Yang pertama, ada SMCU Winter Album nih yang udah rilis, barusan aja rilis kemarin. Dan ini ada lagu-lagu yang ada member EXO-nya. Jadi member-member EXO juga ikut nih kontribusi di lagu-lagu yang dirilis di album Winternya SM. Contohnya nih kayak ada lagu Good to Be Alive, itu ada Chen-nya. Terus ada lagu The Cure, ini ada Suho dan isinya tuh emang leader-leader. Terus ada Happier, ini juga Suho. Dan juga ada Hot and Cold, ini tuh Kai dalamnya. Yang ada Karina, ada Seulgi, ada Jeno. Wah, ini seru banget sih album SMCU ini. Bener-bener kalian mesti denger semua, asik semua. Terus performance Hot and Cold, ya ampun suka banget. Bagus banget tuh, kayak mohon maaf nih, yang visual dan jago dance dikasih semua nih di sana nih, grupnya Hot and Cold nih, luar biasa. Kalau kalian paling suka lagu yang mana nih dari Winter albumnya? Komen dong di bawah. Terus berita selanjutnya ada Lay yang abis ngerilis lagu baru, yaitu ada judulnya Nothing With Me. Nah ini dia sampai bikin duet challenge di TikTok. Jadi buat yang pengen ikutan langsung silahkan berduet dengan Chang Ising, ada di TikToknya Lay. Tapi asli lagu Nothing With Me tuh kayak sedih banget, mohon maaf nih. Terus juga ada berita yang baru banget dirilis, yaitu ada Kai sama Dio birthday party nanti bulan Januari. Jadi ini Kai bakal ngadain offline birthday party event, yaitu 2023 Happy Kai Day, tapi di Yes24 Live Hall. Jadi offline nih di Korea, dan ini tanggal 10 Januari 2023. Terus Dio juga kan Januari ya. Dio juga ikutan bikin offline birthday party event, judulnya 2023 Happy Dio Day. Nah ini juga sama tempatnya di Yes24 Live Hall di Korea. Dan ini tapi tanggalnya 16 Januari. Jadi kayak rentang 6 hari, 7 hari lah ya. Terus juga ada yang benar-benar bikin perut mules nontonnya gara-gara ketawa mulu, yaitu ada konten tuker kado nih. Tapi kadonya bukan kado sembarang kado nih, kadonya kado-kado useless ya, kado-kado yang tidak berguna sebenarnya ya. Jadi EXO habis bikin konten tuker kado yang edisi Christmas gitu. Nah ini tuh mereka syutingnya tuh setelah pre-recording untuk SMCU konser nanti. Nah ini bener-bener lucu banget, segala jenis kekacauan ada lah di video itu. Kalian bisa nonton, ada di channel YouTube-nya EXO. Dan yang gak ketinggalan nih nge-share konten, ada Chen juga nih di akun YouTube-nya Chen abis ngerilis cover lagunya EXO yang Baljagung atau On The Snow. Ini bagus banget. Mohon maaf nih, itu lagu kan ramean ya, dia nyanyi sendirian, kagak ada engap-engapnya tuh. Bagus-bagus aja, tetep luar biasa. Mesti banget nonton juga. Oke, tadi udah sekilas infonya, breaking news-nya ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama aja kali ya, dari Q&A time part 2 kali ini. Ini ada pertanyaan dari Nipuero25, dia nanya, "Kak, kenapa nama fandom EXO dari eksotik jadi EXO-L?" Jadi sebenarnya eksotik itu bukan official fandom name. Jadi emang nama aslinya fandom EXO itu cuma EXO-L doang yang resminya. Eksotik ini tuh cuman fanmade atau yang dibikin sama fans. Karena emang waktu itu kan belum ada nih, belum diresmiin nama fandom officialnya EXO. Jadi akhirnya kita bikin sendiri, namanya jadi eksotik gitu. Jadi bukan ganti nama ya dari eksotik jadi EXO-L, tapi emang eksotik tuh cuman fanmade gitu. Next, di pertanyaan kedua Q&A-nya ada Awona, dinanya, "MBTI kawin ada yang sama kayak member EXO gak?" Nah, ada nih satu. Aku MBTI itu gak pernah berubah, aku selalu ENFP, ya kan. Nah ini ada satu member EXO yang ENFP juga, yaitu Pak Chanyeol nih. Saya sama Chanyeol bestie banget, ENFP banget ya. Tapi aku mau kasih tahu nih MBTI dari member-membernya EXO ya, yaitu mereka MBTI-nya apa aja. Tapi ini per bulan Oktober 2022 nih, pas kemarin Akon Market nih ya, terakhir yang update. Jadi tuh emang MBTI itu bisa berubah-ubah, tergantung dari kayak kitanya gimana kesehariannya dan lain sebagainya. Jadi kayak emang kan dari tes gitu ya, untuk gimana cara nentuin kamu MBTI-nya apa, itu harus ikut tes gitu, 16 personalities kalau nggak salah namanya. Nah itu emang bisa berubah-ubah hasilnya. Aku gak pernah berubah, ENFP terus. Nah ini nih, ada MBTI dari member-member EXO. Ini Xiumin ini MBTI-nya gak disangka-sangka adalah ENFJ. Dia extrovert guys. Terus Suho juga sama kayak Xiumin, ENFJ juga. Chen juga ENF.
Tapi belakangnya Chen lupa antara J atau P. Jadi depannya ENF sama tetap ya. Baekhyun ISFP. Baekhyun introvert ya Robun ya. Terus Chanyeol ENFP sama kayak aku. Terus Dio ENTJ. Extrovert dia. Itu dia yang ngomong sendiri ya waktu di konten Akor Market itu ya. Terus Kai INFJ, dia introvert sangat, memangnya introvert. Nah, Sehun INFP, dia sama kayak Chanyeol, cuma bedanya versi introvertnya. Chanyeol kan ENFP, gitu. Jadi INFPI, introvert. Kok kalian apa nih MBTI-nya? Member mana nih sama kalian? Selanjutnya, ini pertanyaan ketiga dari Exfredasur. Susah namanya, maaf ya Yorobun ya. Kak, kan kalau Treasure, sejarah perjuangan mereka kan lewat YG TV. Nah, kalau EXO ini ada nggak sih sejarah perjuangan yang di publik gitu? Sebenarnya nggak ada, karena SM ini baru mulai mempublik trainee-nya ini tuh pas SM Rookies, yang waktu mereka ngerilis SM Rookies kayak fotonya Taeyong, Jaehyun, Irene, Seulgi, kan itu bener-bener setelah EXO debut. Jadi EXO emang udah debut duluan. Jadi dulu tuh identitas EXO pas jadi trainee itu bener-bener kagak dipublish sama sekali. Jadi menurut aku sih kayaknya nggak ada ya sejarah mereka gimana cara biar debut, apakah ikutan survival show gitu-gitu, mereka nggak ada sih. Jadi emang sesuai sama kayak biasa agensi kalau mau ngerilis boy group atau girl group aja, yaitu melalui training gitu. Jadi emang nggak dipublish deh pokoknya. Tahu-tahu debut EXO M gitu. Terus next dari Fauziah CF. Ini agak berat pertanyaannya ya. Jujur Kak, aku EXO-L baru. Oke, nggak apa-apa. Mau nanya dong tentang sebab atau alasan tentang keluarnya 3 member, yaitu ya Kris Luhan. Oke, ini aku jawab ya satu-satu, dan ini aku udah sempat nyari-nyari juga di internet. Ada yang sumbernya dari emang acquaintance atau emang orang terdekat dari membernya, ada yang memang dari news medianya. Jadi ini yang pertama, aku bahas yang Kris dulu, karena dia yang pertama kali keluar EXO ya. Kris, dia tuh sempet ngasih tahu alasan dia out dari EXO atau SM itu di interview bareng ada DJ radio gitu di San Francisco ya, di radio Wild FM. Nah, si Kris ini tuh ngeceritain gitu loh tentang masa lalunya pas masih di EXO dan kenapa dia keluar. Dan dia bilang dia tuh katanya tuh agak nggak cocok sama culture atau budayanya Korea, karena kan pasti beda banget ya sama dia yang emang lama di Kanada dan juga dia emang Chinese gitu kan, emang agak beda sama culture Korea. Dan dia tuh bilang dia juga nggak punya kebebasan dalam menuangkan kreativitas dia nih sebagai musisi atau artis gitu kan. Jadi tuh dia nggak ngerasa cocok gitu. Jadi dia merasa kayak dia nggak bisa melakukan apa yang dia mau nih selama di EXO. Kayak misalkan dia pengen bikin musik apa, pengen bikin konten atau karya apa di EXO, kan harus persetujuan dari SM juga kan. Kalau emang nggak suit atau nggak fit sama image dia di EXO, kan SM nggak mungkin ngasih gitu kan. Akhirnya dia nggak ngerasa bebas gitu jadi artis sebagai musisi di EXO. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk keluar gitu sih yang dia bilang di interview bareng DJ-nya itu. Terus next yang kedua Luhan. Yang kedua keluar kan Luhan. Nah, Luhan ini alasannya tuh adalah untuk keluarga dan juga kesehatan, alasan utamanya ya. Jadi tuh teman baiknya yang emang kita juga udah tahu deh, dia punya sohib banget kan. Nah, sohibnya ini tuh cerita, yaitu karena Luhan ini emang udah ke luar negeri lama banget kan, training lah, terus jadi idol ya kan, jadi tuh dia jarang pulang kampung gitu kan, dan jadi nggak ada waktu nih untuk ngabisin waktu bareng keluarga, bareng orang tua gitu. Dan juga kan ya kita tahu sendiri SM kan lumayan strict ya kalau soal liburan ya. Jadi walaupun kayak misalkan dia emang lagi nggak ada kerjaan tuh apa, katanya tuh emang dia nggak bisa ngambil cuti liburan kayak gitu anggapannya. Nah terus setelah terakhir kali dia pulang ke rumah, pulang kampung, dia tuh kayak ngerasa wah dia pengen ketemu sama keluarganya lebih lama gitu loh, kayak pengen ngejaga keluarganya, apalagi kan pasti banyak keluarga yang udah berumur gitu kan, dia pengen menghabiskan waktu bareng keluarganya. Walaupun memang dia di China juga jadi artis, cuma kan ya pasti beda kan secara jarak juga, dia mau pulang ke kotanya kapan aja tuh bisa. Kalau misalkan di Korea kan jauh tuh luar negeri. Terus yang ketiga, Tao. Alasan Tao keluar itu karena alasan kesehatan. Jadi tuh ada satu interview gitu bareng media Sina namanya di tahun 2015. Ada papanya Tao, dia cerita alasan kenapa Tao keluar. Ya ini legit lah ya, harusnya kan papanya nih sendiri yang ngomong. Nah papanya tuh bilang, waktu si Tao ini injured atau cedera, dia tuh tetap dipaksa kayak atau harus banget tetap kerja gitu loh, tetap perform, dan emang disuruh udah bisa istirahatnya nanti aja kayak gitu katanya. Terus kayak papanya tuh bilang kayak
ya sebagai ayah ngelihat anaknya kayak gitu kesakitan, kesulitan kayak gitu kan ya nggak tega gitu kan. Jadi tuh emang sebagai papa juga dia merasa sulit nih bikin keputusan, ya taunya keluar EXO kayak gitu. Karena taunya itu cinta banget sama musik, cinta sayang banget sama timnya, sama EXO, tapi ya gimana namanya kesehatan gitu kan. Jadi ya sebagai bapak nih, sebagai papahnya, si papanya tahu nih nggak tega lah lihat anaknya kayak gitu. Jadi mungkin itu yang dia rasa adalah pilihan yang paling bijak lah untuk saat itu. Jadi begitu deh kurang lebih alasannya. Jadi emang mostly adalah alasan kesehatan sama alasan pribadi ya. Pokoknya emang semuanya masalah pribadi sih sebenarnya ya. Jadi emang mereka sama anak-anak itu juga kayaknya nggak ada masalah. Mereka nggak pernah kayak ribut gimana-gimana. Cuman emang masalah pribadi dan masalah dengan agensi aja. Gitu. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Temoladia nanya nih, lagu-lagu EXO yang cocok buat jadi temen ngerjain skripsi. Sebenarnya kamu tinggal cari aja nih di YouTube atau di Spotify ya, playlist chill-nya EXO nih, EXO Chill Playlist. Itu sebenarnya tuh lagunya enak banget buat nemenin ngerjain tugas, ngerjain skripsi, nemenin belajar. Justru kalau jeduk-jeduk malah jadi distract ya, pengen joget ya, bukannya mau belajar ya. Cuman nih aku ada 5 lagu yang menurut aku cocok banget buat nemenin kamu sekedar chill, nyantai, atau ngerjain skripsi, ngerjain tugas. Ini yang pertama ada lagunya EXO yang She's Dreaming, ini dari album Loto. Ini enak banget, lagunya tuh bener-bener apa ya, asik aja, santai gitu, chill gitu. Terus selanjutnya ada Walk on Memories, ini tuh agak-agak sedikit slow ya lagunya ya, cuman nggak yang sampai balat banget. Dan ini tuh juga enak banget, cocok banget buat belajar, buat ngerjain tugas, nggak distract lah harusnya ya. Terus lagu yang ketiga adalah Baby dari album XOXO. Ini juga lagu bagus banget, Baby ya. Sebenarnya lagu EXO ini lagunya bagus semua. Sebenarnya lagu EXO ini bagus semua. Cuman yang cocok, beneran cocok nih menurut aku buat ngerjain tugas skripsi, Baby juga cocok. Terus yang kalau misalnya kamu pengen yang lebih upbeat, lebih biar semangat, kalian bisa coba dengerin lagu Run sama Power. Power sih, mending tapi Power di ending playlistnya aja nih. Jadi di akhir-akhir aja nih pas udah mau kelar, lebih keputar tuh Power tuh. Soalnya kalau di tengah-tengah tuh di awal-awal malah joget, bukan ngerjain ya, malah kagak kelar nih. Itu 5 lagu dari aku. Kalau misalkan kalian ada sugesti atau ada saran lagi, boleh di komen nih. Coba dengerin lagu ini kalau misalnya mau ngerjain skripsi atau tugas, enak banget gini-gini. Boleh banget komen di bawah. Selanjutnya ada pertanyaan dari SPT SHB. Dia nanya nih, siapa yang jadi main vokal, dance, rapper, dan visual di EXO? Oke, ini aku ngambil dari website K-Profiles ya. Jadi harusnya legit lah ya, harusnya benar. Ini Suho yang pertama, leader dan juga main vokal line. Jadi itu dia termasuk main vokal line. Terus Xiumin ini adalah sub vokalis dan sub rapper. Jadi dia bisa rap, bisa nyanyi juga role-nya. Next, Lay ini main dancer, sub vokalis dan sub rapper. Terus Baekhyun, ya kita tahu lah ya, main vokal. Chen juga kita tahu main vokal. Chanyeol main rapper, sub vokalis, dan juga visual. Nah, pada kaget kan visual? Tapi bener, Chanyeol ini dulu role-nya adalah visual. Jadi itu di grup tuh ada namanya face of the group, ada yang namanya visual. Nah, Chanyeol masuknya di visual. Jadi emang dulu tuh kayak di awal-awal masih baru-baru debut, profile dia di website SM Town tuh ada role itu visual juga. Nggak salah sih, tapi sebenarnya EXO visual semua lah ya. Next, Dio ini main vokal juga. Kai, main dancer, sub rapper, sub vokalis, center, dan juga face of the group. Jadi emang role-nya banyak banget nih ya. Kerjanya rangkap nih Kai nih. Terus next ada Maknae Kita Sehun. Ini role-nya sebagai lead dancer, lead rapper, visual, dan juga Maknae. Wuhu. Jadi itu ya, kurang lebih role-nya atau posisi mereka di EXO. Selanjutnya ini dari Private Life of Me. Dia nanya, bukan tentang EXO, tapi Vivi. Vivi tuh terkenal banget ya di antara EXO. Mungkin terkenalnya tuh karena Vivi adalah salah satu nih yang pets-nya EXO atau peliharaannya EXO yang dipublish duluan. Jadi emang udah orang lama nih Vivi nih. Udah dari lama banget dipublish ya. Dan tapi EXO ini juga punya beberapa pets lain ya. Contohnya nih aku mau kasih tahu peliharaan-peliharaan yang EXO pelihara, hewan-hewan yang EXO pelihara. Yang pertama ini ada Lulu, Luopo, sama Lausan. Ini tuh 3 kucing punyanya Lay. Jadi Lay ini punya Meng 3, punya kucing ya. Kan di YouTube-nya juga sering nongol tuh kucingnya ya. Terus Xiumin juga cat person nih. Dia punya kucing namanya Tan. Terus ada juga nih Suho piara anjing namanya Byul. Nah, Baekhyun kita tahu lah ya siapa namanya, Mongryong, Corgi ya.
Terus Chanyol, ini ada Toben nama Jaru, ya, dua-duanya dogi. Terus ada Kyungsu, Kyungsu juga ada dua anjingnya ya, ada Mongmul sama Huchu. Terus Kai, Kai juga punya anjing ya, dia pecinta anjing banget, terkenal banget dari zaman dulu-dulu ya, dari zaman 2013, 2012 tuh udah kelihatan banget ya Bang, dia tuh dog person banget. Dia punya anjing namanya Monggu Janggu Janga, jadi itu 3 anjing pudel lucu banget. Terus Vivi ya yang udah tahu ya punyanya siapa, punyanya Sehun ya. Dan juga ada Monsieur, Monsieur juga Sehun yang ini yang rawat juga. Cuma banyak banget fans yang manggilnya Mansur karena susah ya Monsieur. Dari sekian banyak petsnya EXO nih, mana pets yang paling kalian suka, paling kalian gemesin? Coba dong komen di bawah. Tapi emang Vivi terkenal banget ya sampai masuk MV-nya EXO SC. Sampai masuk MV-nya Sehun yang On Me. Selanjutnya pertanyaan dari Sky121427. Kak, emang bener ya EXO pernah dibayar beras doang pas tampil? Nah, ini sebenarnya kayaknya ada sedikit misunderstanding, miscommunication ya. Jadi, nggak mungkin deh kayaknya menurut aku. Sebagai perusahaan nih SM, masa mau artisnya cuma dibayar sama kayak beras gitu kan. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah di tahun 2012, ini kayak bener-bener baru awal-awal banget debut ya. Ini bulan Agustus. Jadi EXO-K-nya berenam, ini tuh perform lagu Mama, History sama Angel di Chungju Rice Festival. Ini namanya Rice Festival ya, festival beras gitu. Nah, jadi mereka setelah tampil tuh kayak dikasih hadiah, dihadiahi beras nih untuk dibawa pulang. Jadi mungkin ditangkapnya kayak, ya ampun mereka kok dibayar pakai beras doang, tapi sebenarnya itu cuman hadiah aja dari penyelenggara acara buat EXO nih, ada beras nih silakan dibawa pulang. Terus kayak lucu banget, banyak kayak fancam yang dia melukin berasnya pulang, lucu banget. Soalnya kayak menurut aku agak nggak mungkin aja kayak cuman dibayar pakai beras nih, kayak SM-nya kayak mohon maaf nih, kan saya harus menggaji karyawan, staff, muak, stylist dan lain sebagainya, kan nggak mungkin pakai beras doang dong, pasti tetap dibayar. Cuma mungkin kelihatannya kayak, ya ampun EXO dibayar pakai beras doang. Nggak guys, itu hadiah buat EXO setelah perform. Dan ini pertanyaan terakhir, ini lumayan berat juga ya, dan kalian boleh banget nih untuk nambahin apa nih menurut kalian jawabannya di komen. Ini pertanyaan dari Ade Lanjani. Lika-liku member yang paling berat selama ini selain yang member out menurut aku. Oke, kalau menurut aku sih sebenarnya lika-likunya adalah lebih ke bukan dari dalam EXO-nya, tapi dari luar EXO-nya. Kayak contohnya ya segala pervotingan yang dicurangi itu ya kalian tahulah. Terus juga ya senggolan sana sini, menurutku tuh kayak itu yang malah menurutku masuknya ke lika-likunya EXO lah. Cuman kayaknya sekarang EXO udah nggak terlalu menganggap itu lika-liku lagi karena mereka udah 10 tahun ya debut ya. Jadi kayak itu tuh not a problem anymore gitu loh. Jadi mereka emang sekarang kan fokusnya ke fans ya kan, ke EXO-L. Emang mereka pengen berkarya aja untuk EXO-L gitu. Nah, kalau menurut kalian apa nih kira-kira lika-liku dari EXO nih kalau menurut teman-teman Eri semuanya? Yuk komen. Oh, sama satu lagi yang menurut aku paling lika-liku adalah perwamilan ya, karena wamil itu jadi member-membernya kan jadi ya ada kesibukan individual gitu kan, emang lebih SM-nya nge-push ke aktivitas individu, jadwal individu gitu. Jadi mungkin agak sulit nih kayak sekarang, makanya kita senang banget kan buat kayak ngelihat mereka bareng-bareng lagi nih di satu konten, kayak mereka nanti katanya mau comeback lah, mau konser dan lain sebagainya, kan jadi seneng banget gitu kan. Kayak lika-likunya lebih ke kayak menanti lagi nih kapan mereka bakalan ngumpul bersembilan lagi. Oke, segitu dulu nih RPUL yang kali ini, Q&A yang part 2-nya. Wow, udah di penghujung tahun kita ya. Semoga di tahun 2023 kita dapat rezeki yang banyak biar bisa support EXO yang banyak. Ya, semoga tahun 2023, tahun depan kita bisa lebih happy lagi, bisa menikmati berbagai konten pokoknya dari EXO, tetap stay happy, stay kyowo ya pokoknya bareng EXO. Dan semoga EXO tetap selalu solid ya Yorobunes. Dan sangat-sangat menanti nih di tahun 2023 EXO bakal ngapain ya. Gak sabar banget. Oke, segitu dulu RPUL episode kali ini. Kalau misalnya kalian suka boleh banget dong di like, di komen, di share ke teman-teman kalian, dan biar nggak ketinggalan nih RPUL next episode, langsung aja di subscribe dan nyalain loncengnya. Oke Yorobun, selamat menyambut tahun baru. Kita ketemu lagi RPUL di tahun depan. Oke, thank you banget yang udah nonton semuanya ya. Makasih. Annyeong Eri. Sang aja.